Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia, begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita di pertemuan keempat mata kuliah Etika Profesi Hukum di tanggal 26 Maret 2021. Kali ini masih dengan video pembelajaran yang saya buat, yang mana kemarin sudah juga ada beberapa video pembelajaran. Oke, langsung saja untuk kali ini pokok bahasan yang akan saya bahas adalah berkaitan tentang hakikat makna kode etik profesi, kemudian fungsi kode etik profesi, realitas dan penyebab kurang berfungsinya kode etik profesi, serta upaya mematuhi kode etik profesi. Berkaitan dengan kode etik profesi, yang mana di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai etika profesi, kemudian etika itu sendiri apa, serta sekaligus kemarin saya juga menyinggung berkaitan tentang moralitas yang memang harus diemban oleh tiap pemangku profesi atau pemegang jabatan profesi. Baik, kita akan yang pertama mengenal bagaimana hakikat makna kode etik profesi. Pengemban profesi itu sendiri memiliki kekuasaan dan menjalankan kewibawaan tertentu terhadap pasien atau klien. Nah, pengemban profesi itu sendiri yang mana kemarin saya definisikan bahwa orang yang memiliki keahlian, yang berkeilmuan dalam bidang tertentu, gitu kan ya. Karena itu, ia secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan bantuan atau pelayanan dalam bidang yang memerlukan keahlian khusus, yang mana diampu atau diemban oleh seseorang tersebut. Nah, pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang memutuskan tentang apa yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tindakan pengembangan profesionalnya itu sendiri. Jadi pengemban profesi yang bersangkutan itu sendiri yang mana dia harus yang juga menentukan dia harus bersikap seperti apa dalam melaksanakan tindakan pengembangan profesionalnya. Secara pribadi, pengemban profesi ini bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankannya. Karena itu, hakikat hubungan antara pengemban profesi dan pasien atau kliennya itu adalah hubungan personal, yakni hubungan antara subjek pendukung nilai. Nah, oleh karena itu di sini kode etik profesi ini merupakan atau pada hakikatnya merupakan sebuah landasan moral yang pengemban profesi ini adalah kumpulan dari nilai-nilai moral yang ditulis dalam suatu aturan tentang etik. Kemudian Prof. Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya itu, seperti dalam hal ini profesi hakim dan jaksa. Nah, kemudian bahwa setiap profesi ini memiliki keahlian yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaan yang dimilikinya itu luar biasa dan memang kemudian dipercayakan kepadanya, seperti itu. Jadi ya seorang klien atau pasien itu sudah memiliki suatu bekal kepercayaan kepada si pengemban profesi tersebut, karena pengemban profesi tersebut sudah dipercaya bahwa dia memang memiliki kekuasaan yang luar biasa, yang mana dia memiliki keahlian, kecakapan, ilmu sesuai dengan bidang yang diembannya itu sendiri. Oleh karena itu hakikatnya berkaitan dengan kode etik profesi ini merupakan suatu landasan moral yang ia kumpulkan dari nilai-nilai moral yang ditulis kemudian dirangkum menjadi satu dalam aturan tentang etik atau moral itu sendiri, kemudian dicantumkan dalam kode etik profesi bidang masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian pengertian dari kode etik profesi itu sendiri, menurut Bertens tahun 1995 dalam bukunya
menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kemudian, kode etik ini disusun secara tertulis dan terstruktur secara baik yang berisi etika, hak, kewajiban, larangan, sekaligus sanksi yang tegas dan jelas yang tersusun di dalam kode etik profesi itu sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan kembali lagi flashback lagi berkaitan dengan hakikat tadi itu sehubungan dengan karena sehubungan dengan nilai-nilai kepentingan yang terlibat di dalamnya, maka pengemban profesi itu menuntut agar ia itu melaksanakan pelayanannya secara profesional, kemudian dijiwai sikap etis tertentu. Nah, sikap etis yang dijiwai itu dituntut untuk memang benar-benar harus ada di dalam diri seorang profesi itu sendiri. Yang mana kan kemudian kita kenal sebagai kode etik profesi. Nah, kemudian ada pengertian kode etik profesi itu sendiri yang secara intinya bahwa kode etik itu dibuat untuk memberikan petunjuk kepada anggotanya agar dia dapat menjalankan sesuai dengan koridor, dan kemudian kode etik ini sudah jelas tertulis, terstruktur dengan baik yang isinya bagaimana berisi tentang etika, hak, kewajiban, larangan, serta sanksi. Kemudian kode etik profesi ini dapat juga dikatakan sebagai implementasi atau pengejauhantahan fitrah dari sebuah profesi itu sendiri. Jadi kode etik profesi ini merupakan suatu pengejauhantahan atau merupakan suatu perwujudan dari fitrah diri sebuah profesi itu sendiri. Sehingga kode etik ini harus menggambarkan benar-benar profesi tersebut benar-benar profesi yang luar biasa, benar-benar profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena profesi ini merupakan atau kode etik profesi ini merupakan kumpulan dari moral-moral yang kemudian menjadi norma bagi para pengemban profesi itu, gitu ya. Nah, kode etik ini merupakan hal yang sangat penting yang mana mempunyai manfaat atau mempunyai fungsi itu untuk menjaga para pengemban profesi agar selalu berjalan sesuai dengan jalur profesinya, seperti itu yang diharapkan kan seperti itu. Nah, kemudian agar dapat menjadi sebuah pedoman pembimbing agar dalam menjalankan profesinya tersebut tetap bertumpu pada moralitas. Biasanya kode etik profesi ini disusun secara tertulis itu tadi, karena tidak mungkin suatu kode etik itu hanya disampaikan secara lisan saja, karena akan sulit nanti ketika disampaikan hanya berdasarkan lisan. Untuk dasarnya itu apa? Itu yang dianut di negara kita sendiri, segala sesuatu yang menjadi dasar ya memang harus dibentuk secara tertulis, secara umumnya begitu ya. Oke. Kemudian fungsi dari kode etik sendiri, selain sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, di sini menurut Sumaryono dalam bukunya tahun 1995 mengemukakan bahwa terdapat 3 alasan kenapa kode etik itu disusun secara tertulis. Oke, yang pertama, karena sebagai sarana kontrol sosial. Kemudian yang kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Dan yang ketiga, itu nanti sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Seperti itu ya. Nah, kemudian arti atau definisi bagaimana kode etik ini kenapa terus secara tertulis, karena sebagai sarana kontrol sosial, karena di sini kode etik profesi itu yang mana sebagaimana saya jelaskan sebelumnya begitu ya, berfungsi sebagai sebuah guidance atau sebuah pedoman atau sebuah petunjuk bagi para pengemban profesi agar selalu bertindak sebagaimana semestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain ataupun organisasi profesi itu sendiri. Jadi kontrol sosial ini sebagai kontrol sosial ini adalah memang bagaimana caranya bahwa kode etik ini dijadikan sebagai petunjuk untuk seseorang dalam mengemban amanah dalam menjalankan profesinya tersebut agar tidak merugikan bagi dirinya sendiri
merugikan bagi orang lain maupun bagi organisasi profesinya itu. Nah, hal ini merupakan sangat penting. Hal ini sangat penting sekali begitu ya, karena jika dalam mengemban profesinya itu tidak dibarengi dengan adanya kode etik, bisa jadi orang yang bertindak tersebut tidak sebagaimana mestinya dan mungkin akan menggunakan ketertiban sosial, karena itu perlu dilakukan kontrol terhadap pengemban profesi tersebut agar hal tersebut tidak terjadi, karena ditakutkannya pula nanti ada hal-hal yang mengganggu ketertiban sosial, kemudian bisa jadi juga tanpa adanya sarana kontrol sosial ini pengemban profesi tersebut dapat melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Seperti itu. Yang dimaksud kenapa harus berbentuk secara tertulis, karena fungsinya sebagai sarana kontrol sosial. Kemudian yang kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Nah, kode etik ini berfungsi sebagai standar bagi para pengemban profesi. Standar tersebut dibuat oleh organisasi profesi yang lingkupnya dalam bidang-bidang khusus itu sendiri, sehingga harapannya dengan adanya dengan adanya standar tersebut dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur tangan dalam menentukan standar dari bagaimana para pengemban profesi itu harus bertindak. Karena pada hakikatnya, hanya para pengemban profesi itulah yang mengerti bagaimana seharusnya etika yang harus mereka pakai. Tentu dengan tetap berorientasi kepada etika-etika universal dan moralitas yang ada. Karena secara tidak langsung juga yang pernah saya sampaikan, kode etik profesi sendiri memang sifatnya itu juga independen. Jadi seperti ya kode etik profesi advokat salah satunya, walaupun tidak semua memang bidang profesi itu independen, karena seperti notaris, ikatan notaris itu masih ada di bawah kementerian kalau tidak salah ya. Misalkan kalau kode etik profesi advokat itu yang memang tidak ada di bawah suatu lingkup instansi apapun, sehingga fungsinya agar tertulis ini bagaimana untuk mencegah tidak ada campur tangan pihak lain, itu adalah agar tetap bisa mempertahankan bahwa sikap atau sifat dari independensinya lembaga profesi itu sendiri dapat dijalankan dengan baik seperti itu. Karena adanya standar tersebut dapat mencegah adanya campur tangan dari pihak lain. Standar operasional yang memang benar-benar sudah jelas. Kemudian yang ketiga ini sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik profesi ini berfungsi untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, yang mana pada dasarnya norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan, yang sudah jelas baik seperti itu tentunya juga akan lebih efektif lagi apabila dirumuskan sedemikian baiknya begitu, sehingga dapat sehingga dapat pihak-pihak itu puas dengan adanya organisasi profesi itu sendiri atau kode etik profesi itu sendiri, khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti itu ya, agar memang kode etik profesi itu dapat benar-benar dijalankan dengan benar dan efektif. Karena kode etik profesi ini juga merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari kepentingan profesi yang bersangkutan itu begitu. Nah, dengan demikian kode etik dapat mencegah kesalahpahaman serta konflik dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi bagi nama baik profesi itu sendiri seperti itu. Nah, semoga teman-teman dapat dipahami ya, dan semoga dapat dicatat dengan baik seperti itu. Itu yang saya jelaskan berkaitan tentang fungsi kode etik profesi. Kemudian lanjutnya dalam kode etik profesi kita juga perlu mengenal adanya prinsip-prinsip dalam kode etik profesi itu sendiri, bahwa peraturan merupakan serangkaian konsep
Selain konsep itu sendiri dari norma-norma serta norma berasal dari prinsip-prinsip. Oke, norma berasal dari prinsip-prinsip. Sehingga oleh karena itu kode etik profesi itu sendiri juga perlu adanya prinsip-prinsip yang diemban. Kode etik profesi yang merupakan sebuah aturan etik bagi para pengemban profesi tentu juga memiliki beberapa prinsip. Menurut Bertens, di bukunya tahun 2007 menyatakan bahwa terdapat 4 prinsip dalam kode etik. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip otonomi. Dan yang keempat, prinsip integritas moral. Maksud dari prinsip-prinsip tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini berarti bahwa para pengemban profesi harus senantiasa bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dan juga akibat yang timbul dari tindakan profesi tersebut. Nah, tanggung jawab tersebut dapat berupa selalu menjaga dirinya agar bertindak sesuai dengan etika dan juga bertanggung jawab apabila tidak sesuai dengan etika, begitu ya. Jadi dia atau pengemban profesi ini harus mau benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, baik yang sesuai dengan peraturan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan ataupun etika. Dan ia juga harus mau menerima sanksinya atau mau menerima akibat dari apa yang dia perbuat, begitu. Masuk dalam prinsip tanggung jawab. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya itu harus selalu bersikap adil. Bersikap adil dan tidak tidak berat sebelah atau tidak merugikan pihak-pihak lain seperti itu. Tidak kemudian diskriminatif, mementingkan kepentingan orang yang lebih mempunyai jabatan tinggi atau mementingkan kepentingan orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki uang seperti itu tidak boleh dilakukan oleh pengemban profesi itu sendiri karena nanti akan ada efek atau akibat hukumnya, sanksi yang ada yang mana sudah jelas tercantum dalam kode etik profesi. Baik, begitu ya untuk prinsip keadilan. Kemudian yang ketiga, untuk prinsip otonomi. Untuk prinsip otonomi ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya itu diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan profesinya itu tanpa campur tangan dari pihak lain. Campur tangan dari pihak manapun, seperti itu. Nah, sepanjang dalam menjalankan profesi tersebut itu tidak melanggar kode etik, hukum positif, moralitas, serta norma-norma yang berlaku. Jadi prinsip otonomi ini juga diampu di dalam kode etik profesi bahwasanya pengemban profesi itu mempunyai kebebasan, diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan profesinya tanpa adanya campur tangan pihak manapun. Sepanjang memang dia menjalankan profesinya itu sesuai dengan koridor yang ada, tidak melanggar kode etik profesi, tidak melanggar hukum positif, aturan, tidak melanggar moralitas, serta norma-norma lain yang berlaku, seperti itu ya. Oke, itu prinsip otonomi. Kemudian yang keempat, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya itu harus selalu berlandasan atas moral. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepentingan profesinya, masyarakat, dan pribadinya. Sehingga moral ini, integritas moral ini adalah berkaitan juga dengan yang lain. Jadi asalkan pengemban profesi tersebut dapat mengemban profesinya dengan baik, berlandaskan atas moral, ya berarti dia dapat menjaga kepentingan profesinya sendiri, kepentingan terhadap masyarakat, serta kepentingan terhadap diri pribadi itu sendiri, begitu ya. Begitu terkait tentang prinsip-prinsip dalam kode etik profesi, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, serta prinsip otonomi dan prinsip integritas moral. Semoga dapat dipahami dan diperhatikan dengan baik. Kemudian yang terakhir ini berkaitan tentang faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi hukum itu apa saja sih? Nah, ini beberapa hal. Yang pertama,
pelanggaran kode etik ini biasanya disebabkan karena seseorang itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban, pun segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan profesinya. Jika unsur moralitas yang pertama adalah alasan yang baik, bagaimana kita bisa bermoral ketika kita tidak bisa mendasari perbuatan kita dengan alasan yang baik. Begitu. Jadi pengetahuan yang sangat cukup, pengetahuan yang sangat baik berkaitan tentang apa yang dia emban, profesi apa yang dia emban, bidang apa yang dia emban, dan kemudian profesi saya ini ada loh yang mengawasi, kemudian ada loh aturan yang mengaturnya bahwa terdapat dalam kode etik profesi, sehingga ketika seseorang tahu dan paham bahwa dia menjalankan profesinya itu dengan baik, sehingga pelanggaran tidak akan pernah terjadi. Namun ketika seseorang itu pengetahuannya kurang berkaitan tentang profesi yang diemban, maka pelanggaran kode etik ini akan menyebabkan akan menjadi faktor yang mana pelanggaran-pelanggaran akan terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik. Ketika kita menjadi sentralistik, kita cenderung akan mengabaikan segala variabel eksternal yang mungkin akan membuat kita menjadi pribadi yang baik, misalnya kode etik. Sifat yang terlalu sentralistik juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang kurang rasional. Dan semua hanya bertumbuh pada bagaimana perasaan kita pribadi ketika kita melakukan tindakan tersebut. Padahal perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan, ataupun budaya kita. Jadi memang sangat penting sekali bahwa bahwa kita ini harus benar-benar menjadi pribadi yang baik, yang peka terhadap hal-hal yang memang kita anggap itu harus menjadikan sebuah hal yang baik. Kita harus bisa memikirkan bahwa profesi kita ini berguna bagi masyarakat luar seperti itu. Ketika kita hanya memikirkan keegoisan, kemudian kita hanya memikirkan prejudis kita semata, kita tidak bisa berorientasi bahwa kita ini dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, sehingga kita harus bisa berpikiran bahwa utamanya kita dalam memegang profesi itu adalah untuk kebermanfaatan masyarakat lain, untuk kebermanfaatan masyarakat yang membutuhkan bantuan kita, untuk klien kita seperti itu, sehingga ini akan nanti bisa mencegah timbulnya pelanggaran kode etik berlawanan dengan sifat yang terlalu sentralistik itu sendiri. Begitu ya teman-teman ya, semua dapat dipahami. Kemudian selanjutnya yang terakhir ketiga ini, sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Oke, memang benar sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu tidak puas akan keinginannya. Namun keinginan itu tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika kita menjadi bagian dari konsumerisme, kita akan selalu menghabiskan materi yang kita miliki untuk memenuhi sisi konsumerisme kita. Nah, pelanggaran etik ini akan terjadi ketika sifat konsumerisme kita telah menghabiskan materi kita, padahal kita masih memilikinya. Nah, sifat yang selalu menganggap kurang, manusia yang selalu tidak puas dengan hal yang dia peroleh, itu yang akan menyebabkan sifat dari terlalu konsumtif ini kemudian dapat menyebabkan adanya pelanggaran kode etik yang kemudian membuat orang itu menjadi buta arah dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan tersebut. Bahkan juga kita harus melanggar etika dan lebih jauh melanggar hukum seperti itu. Sehingga memang kita harus menghindari adanya sifat-sifat tersebut ketika memang seorang sudah tidak hanya orang yang mengemban profesi, setiap orang yang memiliki jabatan struktural apapun dan orang yang pribadi sendiri pun juga harus sebisa mungkin menjauhi sifat konsumtif ini. Begitu ya teman-teman semuanya, semoga dapat dipahami dengan baik. Materi yang saya sampaikan ini berkaitan tentang kode etik profesi. Referensi yang saya pakai mengacu pada tulisannya Bapak Arif Sidarta berkaitan dengan etika dan kode etik profesi hukum.
kemudian bukunya Dr. Serlika Aprita, dan bukunya Bapak Supriyadi tentang etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia. Seperti itu, semoga dapat dipahami dengan baik. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu secara sinkron, kemudian kita diskusikan hal-hal yang memang belum dipahami oleh teman-teman secara langsung, dan kita akan mengulas kemudian lebih fokus untuk beberapa kode etik profesi yang ada di dalam hukum, ada di ranah hukum seperti itu, seperti kode etik profesi advokat, notaris, hakim, jaksa, sekaligus polisi. Seperti itu ya. Baik, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.